Stroke merupakan penyakit yang umumnya terjadi pada orang tua. Stroke terjadi akibat adanya gangguan pada proses pemasukan darah menuju otak, atau bisa juga karena ada pembuluh darah yang pecah. Otak tidak akan bisa mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi jika aliran darah tidak baik. Hal ini bisa menyebabkan sel-sel otak mati. Seperti yang kita ketahui bahwa otak merupakan saraf pusat, sehingga jika sebagian sel pada otak ada yang mati, ada kemungkinan fungsinya pun tidak bisa normal seperti biasanya. Stroke bisa dikatakan sebagai suatu penyakit darurat karena sel otak bisa langsung mati hanya dalam hitungan menit. Gejala stroke: setiap organ yang ada dalam tubuh dikendalikan oleh bagian otak yang berbeda. Hal ini menyebabkan gejala stroke yang akan ditimbulkan akan sangat tergantung pada bagian otak mana yang terkena serangan stroke. Gejala yang dialami oleh penderita stroke pun berbeda. Berikut gejala utamanya. Wajah terlihat tidak simetris dengan adanya penurunan pada satu sisi. Penderita juga sulit, bahkan tidak bisa tersenyum akibat mulut atau mata yang terkulai turun ke bawah. Lengan. Penderita stroke juga bisa merasa mati rasa pada tangannya, sehingga dia tidak bisa menggerakkan tangannya. Selain itu, tungkai yang berada di sisi yang sama dengan lengan juga terpengaruh. Kemudian cara berbicara, ucapannya tidak jelas, kacau, bahkan hingga menyebabkan penderita tidak mampu untuk berbicara padahal dia dalam keadaan sadar. Penyebab stroke. Adapun penyebab dari stroke sendiri tergantung dari jenis stroke itu sendiri. Untuk stroke iskemik, penyebabnya adalah pembuluh darah arteri yang mengalami penyempitan, sehingga aliran darah yang membawa oksigen terhambat. Sedangkan untuk stroke hemoragik disebabkan oleh pembuluh darah yang pecah. Kondisi ini disebabkan faktor pendukung lainnya. Pengobatan stroke. Untuk pengobatannya sendiri disesuaikan dengan penyebabnya. Untuk stroke iskemik, penanganannya yang dilakukan adalah memberikan obat antipaltelat, penyuntikan RTPA, obat antikoagulan, statin, obat antihipertensi, dan obat-obat lainnya. Pada stroke hemoragik, penanganannya ialah dengan memberikan obat-obatan dan dilakukan operasi segera. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia karena produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001, menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk bebas BKO. Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat, memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi, menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Obat stroke Denatur berkhasiat untuk membantu mengobati stroke ringan maupun berat, anti pikun, anti lepra, melancarkan peredaran darah ke otak, revitalisasi sel darah, membantu menjaga kesehatan tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, melindungi jaringan saraf, menurunkan kolesterol dan gula darah, mengatasi hipertensi atau tekanan darah tinggi. Segera konsultasikan keluhan penyakit Anda dan order pemesanan obat Denatur melalui WhatsApp kami di nomor 0859 1214
65666. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Denatur Indonesia, dan kali ini kami masih di review soal kesembuhan dari awal yang sudah menggunakan herbal Denatur ini. Kali ini untuk jenis penyakit stroke, dan pasiennya juga saya saat ini sudah berada di rumah si pasien. Nanti kita akan tanya langsung bagaimana gejalanya, terus obatnya apa. Langsung saja sekarang kita mulai bincang-bincang dengan yang bersangkutan. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Bapak namanya? Mohon maaf. Basuki Rahmat Santosa, Basuki Rahmat Santosa. Ini alamatnya di mana Pak? di Kantar, Kecamatan Manarja, Kabupaten Cilacap. Bapak sekarang usianya berapa? 38 tahun. Untuk yang pertama saya pengen tanyakan, pertama dulu Bapak gejala stroke itu seperti apa Pak, ceritanya? Sedang apa atau kondisinya sedang di mana? Kebetulan saya kan demam, punya riwayat darah tinggi. Saya punya riwayat darah tinggi, terus dan saya kebetulan juga lagi dalam pengawasan dokter karena ada darah tinggi itu, dan saya pun sadar itu bahwa punya resiko bahwa nantinya saya untuk terkena stroke itu sangat besar. Saya pun berhati-hati sebenarnya, karena saya tahu betul resiko dari punya sakit darah tinggi itu kebanyakan kena stroke, karena dengar cerita dari teman, terus pengalaman dari saudara, teman, ngobrol. Saya mandi, saya pakai handuk. Waktu itu setelah pakai handuk, saya mata kanan saya, bola kanan saya itu kayak ada, waktu itu seperti kelipan tapi perih, kayak ada sesuatu masuk ke sini, perihnya luar biasa. Tapi setelah saya merem, pelan muter, rasanya muter, kayak orang vertigo. Iya, kayak vertigo, muter banget, dia muter luar biasa. Semakin saya pejamkan, ketika pejamkan mata, paling pejam mata sedikit agak mending, tapi ketika mata dibuka lagi udah muter luar biasa. Saya itu tangan, dari ujung tangan kanan saya, ujung kaki saya itu seperti kesentan masuk, merambat kayak gitu, seperti ditusuk-tusuk jarum. Saya sambil kepalanya muter-muter, dan pas sadar itu muntah-muntah, pokoknya luar biasa, muntah-muntah. Saya ingat kebetulan saya baca artikel, katanya kalau terserang stroke itu biar nggak pecah pembuluh darahnya ditusuki jarum. Setelah tusuk itu, alhamdulillah kepala yang pusing itu, yang sakitnya luar biasa itu berangsur-angsur mengurangi lah, paling nggak kayak tadi yang sampai luar biasa. Ini rasa sakit mengurangi seiring dengan keluarnya darah. Untuk selanjutnya, setelah tadi dari rumah sakit kan sudah sudah boleh pulang, sudah ada mendingan, terus kemudian terapi dan pengobatan apa yang Bapak lakukan? Sebenarnya di rumah sakit saya itu waktu itu sudah 1 minggu, saya merasa belum banyak perkembangannya karena saya belum bisa jalan, tidur masih cuma terlentang, itu miring aja nggak bisa, belum bisa ngapain, semua masih bantuan orang semua. Saya dikasih obat dari dokter, terus waktu itu teman saya nyaranin untuk, Mas coba di itu aja, di terapi aja, sambil direfleksi, sambil dikam, sambil minum obat herbal. Dan setelah terapi dan setelah minum herbal, sekarang perkembangan sekarang yang masih tersisa apa Pak, yang belum sembuh total? Alhamdulillah setelah saya diterapi dan minum herbal, dalam 2 kali dibekam langsung udah bisa jalan. Alhamdulillah saya udah langsung belajar jalan sendiri, udah bisa jalan sendiri, terus sudah belajar jalan terus sampai hari pertama. Dan sekarang alhamdulillah belum ada 1 bulan, hampir 1 bulan saya udah merasa enak, sehat,
Bahkan kemarin karena saya penasaran, saya ada yang di Margono, saya perlu coba ke sana ke Margono, ke dokter saraf di Margono. Saya pulang dibilang orang, ngapain kesini-sini, orang udah sembuh kesini gitu. Saya pulang dibilang kayak gitu. Untuk herbal apa Pak yang dari Denatur yang Bapak konsumsi? Saya mengonsumsi Morici ini sehari 3 kali 2 kapsul ini, dan Sentilos sama saya minumnya sehari 3 kali 2 kapsul kali minum. Insya Allah saya percaya banget dengan produknya Denatur, karena alhamdulillah stroke saya dalam waktu yang relatif cepat, karena belum ada 1 bulan saya udah bisa aktivitas, saya udah bisa jalan sendiri, udah bisa ke toko, udah bisa nyari nafkah buat keluarga, alhamdulillah. Ya, kebetulan Pak Masud ini udah pemilik dari toko Bersialpati, mungkin nanti bisa untuk tokonya. Jadi beliau sudah bisa aktivitas dari rumahnya ke toko, bahkan sekarang ini sudah berkendara juga sudah bisa ya Pak? Iya, sudah bisa makan, cuma memang masih hanya tinggal kesemutan di sebagian kanan dan sedikit di kaki. Itu saja. Dan untuk video kali ini saya cukupkan sekian dahulu. Terima kasih untuk Pak Presiden yang sudah mengganggu waktunya. Saya sekalian pamitan. Ya, mudah-mudahan Bapak selamat sehat seperti biasanya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.